Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Salwa Nabila. Saya sebagai moderator dari kelompok 3 yang beranggotakan Aditya, Adrian, Marsha, Maya, Nada, Najla, Rahma, Siva, dan Jahara. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Presentasi ini akan dibagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi pembukaan, penyampaian materi, dan penutup. Untuk sesi pertama, yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan dibawakan oleh saya sendiri dan juga Aditya sebagai penyampai materi pertama. Masa transisi 1966 sampai 1967, yaitu yang pertama ada aksi-aksi Tritura. Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan tidak dapat dilepaskan dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau sering disebut dengan G30 SPKI. Ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI dari percaturan politik Indonesia. Yang kedua ada surat perintah 11 Maret untuk mengatasi krisis politik yang memuncak pada tanggal 11 Maret 1966. Presiden Soekarno mengadakan sidang kabinet yang ternyata sidang kabinet ini diboikot oleh para demonstran yang tetap menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Yang ketiga, dualisme kepemimpinan nasional. Memasuki tahun 1966, terlihat gejala krisis kepemimpinan yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Soekarno dianggap tidak aspiratif, sementara itu Soeharto setelah mendapatkan surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno dan sehari sesudahnya membubarkan PKI, namanya semakin populer dan diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera. Ya, baiklah, kita akan memasuki pada bagian B, stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan keputusan sidang istimewa MPRS pada tanggal 12 Maret 1967 yang menetapkan Jenderal Soeharto sebagai penjabat presiden. Bagian yang pertama, stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Langkah pertama untuk melaksanakan pembangunan adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 yang dibentuk pada tanggal 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan 1 dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan yang berisi 1. Menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi. Yang kedua, menyusun dan merencanakan repelita. Yang ketiga, melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971. Yang keempat, mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat. Yang kelima, melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara. Oke, yang kedua ada stabilisasi penyeragaman. Depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila. Dengan alasan Pancasila sudah menjadi konsensus nasional, keseragaman dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Gagasan ini disampaikan oleh Presiden Soeharto pada acara ulang tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1974. Dan yang ketiga ada penerapan Dwi Fungsi ABRI. Konsep Dwi Fungsi ABRI sendiri dipahami sebagai jiwa dan tekad semangat pengabdian ABRI untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia baik di bidang hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka penciptaan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berangkat dari pemahaman tersebut, ABRI memiliki keyakinan bahwa tugas mereka tidak hanya dalam bidang
orang hankam namun juga non-hankam. 4. Rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Pada program rehabilitasi ekonomi Orde Baru ini berlandaskan pada TAP MPRS nomor 23 tahun 1966 yang mana isinya adalah mengharuskan mengutamakannya permasalahan ekonomi di atas segala-galanya. Hal ini juga termasuk ke dalam soal-soal politik. Konsekuensinya kebijakan politik di dalam maupun di luar negeri pemerintah harus mampu membantu perbaikan ekonomi rakyat. 5. Kebijakan pembangunan Orde Baru. Tujuan perjuangan Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan bernegara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika kondisi politik bangsa Indonesia mulai stabil, maka untuk melaksanakan amanat masyarakat, pemerintah merencanakan pembangunan nasional yang diupayakan melalui program pembangunan jarak pendek dan pembangunan jarak panjang. Pembangunan jarak pendek dirancang melalui pembangunan 5 tahun pelita yang di dalamnya memiliki pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan Indonesia. Oleh karena itu, sejak pembangunan 5 tahun pelita tahap 3 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984, maka pemerintah Orde Baru menetapkan 8 jalur pemerataan, yaitu: yang pertama, pemerataan pemenuhan kebutuhan rakyat khususnya pangan, sandang, dan perumahan. Yang kedua, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, pemerataan pembagian pendapatan. Yang keempat, pemerataan kesempatan dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. Yang kelima, pemerataan kesempatan kerja. Yang keenam, pemerataan kesempatan berusaha. Yang ketujuh, pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Dan yang terakhir, pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Ada juga 4 program, yaitu pertama dalam bidang pertanian. Sepanjang 1970-an hingga 1980 dilakukan investasi besar-besaran untuk infrastruktur pembangunan 5 tahun pelita swasembada pangan merupakan fokus tersendiri dalam rencana pembangunan yang dibuat oleh Soeharto. Yang kedua dalam bidang pendidikan, pada masa kepemimpinan Soeharto, pembangunan pendidikan mengalami kemajuan yang sangat penting. Ada 3 hal yang perlu dicatat dalam bidang pendidikan pada masa Orde Baru adalah: yang pertama, sekolah dasar impres atau SD impres, dan yang kedua, program wajib belajar, dan yang terakhir, pembentukan kelompok belajar atau kejar. Ada juga program keluarga berencana atau KB. Pada masa Orde Baru dilaksanakan program untuk pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia yang dikenal dengan keluarga berencana atau KB. Pada tahun 1967, pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6%, dan pada tahun 1967, pertumbuhan penduduk Indonesia menurun drastis menjadi 1,6%. Dan yang terakhir, kesehatan masyarakat (Posyandu). Perkembangan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas bermula dari konsep Bandung Plan diperkenalkan oleh Dr. Y. Laimena dan Dr. Patah pada tahun 1951. Bandung Plan merupakan suatu konsep pelayanan yang menggabungkan antara pelayanan kuratif dan preventif. C. Integrasi Timur-Timur. Integrasi Timur-Timur ke dalam wilayah Indonesia tidak terlepas dari politik internasional saat itu, yaitu Perang Dingin, di mana konstelasi geopolitik kawasan Asia Tenggara saat itu terjadi perebutan pengaruh dua blok yang sedang bersaing, yaitu blok Barat Amerika Serikat dan blok Timur Uni Soviet. D. Dampak kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Pendekatan keamanan yang diciptakan pemerintah pada masa Orde Baru dalam menegakkan stabilisasi nasional secara umum memang berhasil menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi pun berjalan dengan baik, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya dapat terlihat dengan konkret.
Kesimpulan dari materi yang kami bahas yaitu Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1988. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Pembangunan menjadi prioritas kebijakan pemerintahan Orde Baru. Program berupa rencana pembangunan 5 tahun menunjukkan adanya pelaksanaan tahap demi tahap pembangunan yang dilakukan dengan prioritas pembangunan tertentu. Agenda pembangunan ini diformulasikan oleh pemerintahan Orde Baru dalam bentuk trilogi pembangunan. Sistem kepartaian disederhanakan oleh pemerintahan Orde Baru sejak awal tahun 1970 ke dalam 3 partai. Krisis ekonomi dan tuntutan demokratisasi menjadi alasan gerakan mahasiswa yang akhirnya menjadikan orde ini diganti dengan orde reformasi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan karena kami dalam proses pembelajaran. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.